Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa satu emiten secara tren saat ini memang masih bergerak downtrend dan terlihat direkturnya satu minggu terakhir ini mulai akumulasi kembali di harga bawah. Bagaimana potensi saham ke depannya? Apakah ada potensi untuk rebound? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham SMDR. Saham SMDR hari Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 354. Bisa kita lihat di grafik, saat ini cara pergerakan SMDR masih bergerak sideways. Dengan support, jika kita lihat support kuatnya saat ini ada di harga 350 dan resisten MA50 saat ini di sekitar 364. Bisa kita pantau, dalam satu bulan terakhir ini SMDR beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis MA50 masih gagal break. Jadi tanggal 20 dan tanggal 21 sempat candle mencoba untuk naik di atas garis MA50 masih gagal sehingga terbentuk shadow ke atas lumayan panjang. Jadi sampai saat ini garis MA50 masih berupa resisten yang sangat kuat untuk saham SMDR. Sedangkan 350 merupakan support yang lumayan kuat untuk SMDR karena sampai saat ini jika kita lihat dari Januari sempat menyentuh 350, SMDR masih bisa bertahan dan rebound kembali. Jadi masih menarik untuk SMDR jika kita lihat. Dan kalau pemberitaan hari Senin kemarin tanggal 25, bosnya sendiri masih beli saham SMDR di sekitar harga bisa kita lihat di sini di sekitar harga 396 sampai 358. Jadi masih di sekitar range harga ini. Jadi saat ini bosnya mulai akumulasi di sekitar daerah sini dan jika kita lihat saat ini masih terlihat ada distribusi, asing juga masih distribusi. Apabila teman-teman ingin coba entry, menurut saya coba pantau dan tunggu di sekitar 350. Apabila SMDR ternyata masih kuat berada di atas support ini, menurut saya masih menarik untuk coba spekulatif buy. Bisa coba entry, hold terus saja selama 350 tidak terlewati, atau swing trade dengan target jangka pendek di garis MA50. Karena jika kita lihat dari awal tahun mengetes 350 selalu bisa bertahan dan rebound kembali. Tapi memang beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis MA 150 masih gagal break. Jadi apabila kita entry di 350 selalu pertimbangkan untuk take profit apabila setelah berhasil rebound masih kesulitan untuk menembus garis MA 150 ini. Karena ingat selama masih belum berhasil break garis MA 150, secara tren belum ada tanda-tanda reversal dari downtrend menuju uptrend. Jadi bisa saja rebound tapi mengetes garis MA 150 apabila masih gagal break, masih ada potensi kembali turun menuju harga 350. Sama seperti di sini bisa kita lihat mengetes 350 berhasil rebound, naik di atas garis MA50, mencoba break garis MA 150 ternyata gagal break, kembali ke 350 kembali. Sekarang kita akan coba lihat saham Antam yang juga secara tren masih bergerak sangat downtrend. Sama untuk Antam bisa kita lihat sebelumnya berada di bawah garis MA50 150, sempat beberapa kali rebound tapi mencoba untuk break kedua garis EMA selalu gagal break dan melanjutkan penurunan. Dan jika kita lihat saat ini dekat dengan support sekitar 1800. Support ini juga kita bisa pantau dari Oktober tahun lalu. Antam kuat bertahan di support 1800 ini. Setiap kali mencoba untuk menembus 1800 masih bisa bertahan, rebound sempat naik di atas kedua garis EMA. Ini juga sama mengetes di Maret 1800 bisa rebound dan naik kembali di atas garis MA50 150. Jadi untuk Antam apabila teman-teman ingin coba pantau karena menganggap saat ini sudah turun lumayan dalam, menurut saya masih bisa coba tunggu di sekitar 1800 untuk coba spekulatif buy. Karena 1800 beberapa kali bisa menahan penurunan dari saham Antam. Dan jika kita lihat untuk broker summary, penurunan hari Jumat memang masih ada distribusi, asing juga terlihat memang masih banyak distribusi saham Antam. Sehingga Antam masih ada potensi minggu depan untuk lanjut turun mengetes 1800 ini. Jadi wait and see dulu, terpantau apabila Antam mengetes 1800 bisa bertanda rebound terbentuk candle hijau solid, menurut saya menarik untuk coba entry. Untuk target jangka pendek tetap menurut saya di sekitar 1900 sampai garis MA50 di sekitar 1935. Sekarang kita lihat saham Pertamina yang satu minggu terakhir juga mulai melemah, tapi untuk Pertamina secara pergerakan saat ini masih oke, masih bergerak trend. Jadi untuk saham Pertamina jika kita lihat mencoba untuk break 1600 masih gagal break, saat ini sudah turun bawah 1500 dan mendekati support yang lebih kuat di sekitar 1400. Dan untuk
broker summary, bisa kita perhatikan penurunan 3% lebih ini terlihat masih ada distribusi asing 1 minggu terakhir juga masih keluar dari saham Pertamina. Jadi untuk saham Pertamina saya lihat minggu depan masih ada potensi untuk turun mengetes 1400. Dan selama masih kuat berada di atas 1400, secara pergerakan Pertamina belum patah tren. Jadi masih ada potensi untuk lanjut downtrend selama masih kuat berada di atas 1400. Dan di bawahnya juga masih ada support EMA 50 saat ini sekitar 1200-an. Jadi selama garis EMA 50 tidak terlewati, minimal saham Pertamina belum downtrend, dan selama masih kuat berada di atas 1400, secara pergerakan Pertamina belum terlihat ada tanda-tanda patah tren untuk uptrendnya. Jadi untuk yang sudah berhasil dapat di harga bawah masih sangat layak untuk di hold. Yang untuk coba pingin entry saat ini, Musa masih bisa coba pantau di sekitar 1400. Apabila masih kuat, Musa masih bisa coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di 1500 sampai 1600. Tapi apabila terpantau minggu depan ternyata saham Pertamina turun menembus 1400, ini yang harus waspada, berarti secara pergerakan ada potensi untuk patah tren dan Pertamina berpotensi lanjut turun mengetes garis EMA 50. Dan garis EMA CD pun terlihat memang saat ini sudah mulai melemah kembali. Jadi sudah berpotongan dan berada di bawah. Dan sekarang saya akan coba update juga saham Medco yang hari Jumat kemarin juga turun 2% lebih ke harga 1610. Tapi memang untuk Medco secara tren saat juga masih bergerak sangat tren. Dan saat ini memang belum terkonfirmasi break harga 1600. Jadi walaupun candle sempat ditutup di atas 1600, ini belum terkonfirmasi break saat ini. Di sini memang terkonfirmasi break, terbentuk gap up, tapi ternyata false breakout, turun kembali mengetes 1500. Saat ini kembali mencoba untuk break 1600. Jadi cara pergerakan masih sangat layak untuk di hold walaupun hari Jumat melemah karena cara tren masih uptrend. Dan di bawahnya masih ada support kuat di sekitar 1500 saat ini. Dan untuk saham Medco juga menurut saya selama masih kuat di 1400 itu belum ada tanda-tanda patah tren. Sehingga masih sangat layak untuk di hold. Dan untuk garis EMA 50 saat ini sudah dekat dengan 1300 untuk saham Medco. Dan garis MACD terlihat saat ini mulai bergerak turun. Dan jika kita lihat memang penurunan 2% lebih ini ada distribusi asing juga 1 minggu terakhir terlihat mulai keluar dari saham Medco. Jadi secara banarmologi memang mulai ada distribusi sehingga potensi untuk kembali turun di bawah 1600 menuju 1500 minggu depan juga masih sangat besar. Tapi karena bisa kita lihat harga minyak saat ini juga masih tinggi. Hari ini tanggal 1 Oktober juga Pertamina, Shell dan sebagainya juga harga bensinnya juga mulai dinaikkan. Sehingga misalnya Medco masih menarik untuk coba dipantau, yang sudah punya di harga bawah juga misalnya masih menarik untuk coba di hold. Jadi untuk yang belum sempat entry, best buy-nya misalnya coba tunggu kembali di sekitar 1500. Apabila bisa dapat di sekitar 1500 pada saat Medco kembali mengetes dan rebound, menurut saya itu akan lebih oke. Atau buy on breakout apabila berhasil break 1600 dengan target jangka pendek sekitar 1700 sampai 1750. Tapi apabila buy on breakout ini resiko lebih besar karena saat ini memang Medco sudah naik sangat tinggi. Jadi harus lebih disiplin apabila teman-teman entry di sekitar 1600 ke atas. Jadi paling aman adalah apabila bisa dapat di sekitar 1500 karena 1500 bisa kita lihat sudah 2 kali dites dan masih bisa bertahan dan rebound. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.